Bernafaslah sejenak sebagai muda buat yang lagi homesick. Karena sebenarnya kalau misalkan kamu nggak nafas nanti lama-lama ngap gitu ya. Apalagi buat kamu yang homesick banget ini, walaupun kamu emang susah banget ya buat kangen-kangenan, buat nahan rindu gitu ya. Buat yang ada di rumah atau enggak emang mungkin ada partner kamu yang nungguin Tapi emang yang sebenarnya kalau misalkan homesick itu susah banget ditahan ya sebagai muda. Kayak sebenarnya tuh kalau kita tahan-tahan dan juga kita semakin rindu, sebenarnya katanya ada manis-manisnya nih. Justru kalau kata Aska sendiri ini malah sedih banget ya sebagai muda. Ini yang persis banget kayak Noah Kahan yang udah kerjasama pertama kalinya barengan sama penyanyi asal Inggris Sam Feder untuk ngerilis lagu yang versi barunya Homesick, dilepas pada 19 Januari 2024. Dan versi asli Homesick ini udah ditampilin dalam album studio kedua dan Stick Session yang bakal dirilis di 2022 yang udah dirilis pada 2022 maksudnya. Katanya Noah tuh sebenarnya datang ke kampung halamannya di Newcastle ketika dia sedang tour. Jadi kami bertemu dan saya mengajaknya berkeliling maksudnya. Terus juga saya menganggapnya lucu dan menyanjung saat dia berkata dengan aksen Amerika di pantai timur. Jadi saya ingin melihat dari mana lagu-lagu ini berasal. Jadi kami mengunjungi Low Lights Taverns untuk menikmati Guinness dan berjalan di tengah dinginnya laut sebagai muda. Anyway, ini kalau misalkan emang dibayangin ya kayak di film-film luar negeri, ini berjalan di pinggiran pantai malam-malam itu yang masih sebenarnya worth it banget. Karena sebenarnya kalau misalkan di luar negeri itu maghribnya itu yang masih sebenarnya banyak cahaya gitu. Jadi yang nggak terlalu gelap banget. Kalau misalkan kita nih maghrib, waduh, udah yang gelap banget deh sebagai muda. Anyway, kamu pernah homesick nggak sih sebagai muda, atau enggak emang kamu pernah kayak rindu banget nih sama seseorang tapi jauh di sana sebagai muda? Kadang nih ya kalau misalkan kita menuhin ego kita aja nih di dunia ini, yang pastinya nanti kalau misalkan kita bener-bener yang udah keasikan atau enggak emang yang udah jahat banget nih, nanti kita tuh disebutnya apa ya, saling bener-bener yang punya ego tinggi banget. Dan juga egoismenya itu bener-bener yang bakalan nyata mungkin ke bawah-bawah sampai afterlife kita nih sebagai muda. Kalau misalkan ego kita itu biasanya disebutnya, termnya dalam bahasa Inggris tuh we are all eating each other sebagai muda. Jadi benar-benar yang mungkin ego kita tuh tinggi banget gitu sebagai manusia. Tapi kalau misalkan ego kita udah tinggi kayak gitu dan juga mungkin ya kita bakalan melakukan kejahatan segala macam, nantinya hidup di afterlife itu yang bahaya banget. Dan gak kebayang kan, kayak di semua agama pun ada gitu dibahas. Dan sekarang ini persis banget yang kayak dilakuin sama anak muda ini yang Juliet Ivy namanya, makin dikenal karena lagu viralnya We Are All Eating Each Other gitu. Susah banget ya. Jadi katanya udah berhasil membagikan singlenya ke banyak banget pendengar gitu. Penyanyi muda yang usianya 22 tahun ini sukses udah bagi-bagi elemen musik melodi yang benar-benar beda banget nih ya. Indie pop, terus juga hyper pop, dan rasa ingin tahu mungkin ya sebagai anak kecil nih yang sepertinya nggak pernah hilang. Terus juga udah pernah ngerilis 5 lagunya di EP yang udah bertajuk Playpen, yang terdiri dari Wet Nose, terus juga Best Friend, Boy Toy, Log, terus juga termasuk dari We Are All Eating Each Other sebagai muda. Jadi dalam single Boy Toy, penyanyi asal New York ini berdasar kan backgroundnya dia dari Kolombia ini udah mainin fantasi memiliki seorang anak kecil yang konyol melakukan pertualangan kecil nih sebagai muda. Jadi mungkin aja dia itu mempertanyakan kalau misalkan kita egonya udah tinggi banget dan juga kita udah hidup di afterlife ini, kita ngapain sih sebagai muda. Ini bener-bener yang imajinasi anak kecil banget nih sebagai muda. Jadi udah ngadirin juga tingkat kecerdasan yang tulus dalam tulisannya, bener-bener yang bagus banget dan worth it banget nih buat Aska saranin ke sebagai muda buat dengerin. Pernah ngerasa gak sih sebagai muda kalau kamu udah sama teman kamu itu yang rasanya klop banget, bener-bener yang mungkin aja apapun yang kamu lakuin atau enggak hobi apapun yang kamu lakuin itu persis sama gitu, plak-plakan. Artinya ini yang bener-bener temen banget lah gitu ya. Jadi ini persis banget yang dilakuin sama Jacob dan juga Camilo, yang ternyata mereka tuh udah sama banget gitu ya, bener-bener yang saling bikin semangat gitu sebagai muda. Katanya Jacob ini baru saja mengungkapkan tracklist untuk album terbarunya Jesse Fall 4. Jadi yang direncanakan bakal rilis di 29 Februari.
barengan sama pengumumannya itu Jacob juga ngerilis Mi Corazon yang bakal jadi bagian albumnya. Ini spesial banget karena kolaborasinya dengan bintang pop Kolombia Camila. Jadi Camilo itu salah satu manusia yang kekuatan musik favorit saya ini di planet ini katanya Jacob gitu. Terus juga karena kami baru bertemu 3 kali, kami benar-benar merasa seperti saudara. Ini yang benar-benar mungkin baru ketemu 3 kali ini kayaknya ngeklop banget gitu. Apa aja sih yang diobrolin? Dan mereka itu bertemu pertama kali pada bulan Agustus, langsung cocok. Terus sebelum mereka bergabung di studio pada bulan berikutnya, Camilo itu katanya ngelihat Collier di studio dan membuat saya penuh dengan energi baru untuk terus menciptakan lagu-lagu dan karya-karya yang baru sebaya muda. Dan akhirnya banyak banget kejeniusan musik yang dibuat dari Jacob dan juga Camilo. Jadi lagu ini tuh udah hadir video klipnya juga yang ngeliatin kedua musisi ini bener-bener warna-warni banget, bener-bener klop dan juga best friend banget gitu ya, forever. Dan di akhir video ini katanya keduanya terlihat studionya tuh tertawa banget gitu ya, dipenuhin dengan keramaian dan juga karena jerih payahnya jadi rame banget tuh studionya. Ini buat yang penasaran, buat yang ngeliat best friend itu kayak gimana, ini langsung aja kalian nonton video Jacob dan juga Camilo. Penjaga hati ini bener-bener yang awet banget ya sebaya muda. Jadi worth it aja untuk didengerin buat sampai kapanpun. Kayak sebenarnya persis juga kayak lagunya Endless Summer. Kayaknya yang liburan-liburan kayak gitu, yang nada-nadanya ngebeat banget. Kayaknya bener-bener worth it banget buat dirasain lagi gitu ya sebaya muda. Dan ternyata Jonas Blue dan Sam Feld itu ajak Sadie Rose dan Van single Rest of My Life sebaya muda. Dan bakalan proyekan baru nih Jonas Blue sama Sam Feld. Jadi lagunya itu Rest of My Life, jadi bakalan dirilis 19 Januari. Udah dong ya, udah dirilis 19 Januari. Jadi salah satu di bawah proyek kolaboratif mereka Endless Summer gitu. Jadi Rest of My Life ini ditulis sama Becky Hill dan juga Dan Smith menggunakan sampel dari klasik trance Energy 52 Camel Demar. Jadi bagi Jonas Blue dan Sam Feld, lagu ini tuh menjadi kelanjutan dari single 2023 mereka Crying on the Dance Floor. Jadi kali ini duo ini merekrut penyanyi lagu asal Los Angeles, Sadie Rose Van. Jonas Blue mengatakan tentang lagu ini katanya emang udah 2 tahun proses pembuatannya sebaya muda. Katanya seneng juga akhirnya bisa dirilis. Dan sebenarnya buat dance music ini bakalan dibawa lagi kali ya di tahun 2024. Kangen-kangenan alias nostalgia di tahun 2015 sampai 2018, karena itu isinya benar-benar dance music semua tuh sebaya muda. Kalau dipikir-pikir, kalau misalkan kita emang bisa lagi buat kangen-kangenan di 2024 ini buat dance music, banyak banget kan. Kayak Zara Larsson udah mulai up juga tuh ya lagu-lagu dance music alias EDM. Terus juga kita masih punya kebanggaan Weird Genius, pastinya bakalan yang seru abis deh pokoknya kalau misalkan 2024 ini dipenuhin sama mereka nih. Gimana sebaya muda, setuju gak?